Hi students, how are you doing? I hope you are doing good. Okay, so for today's lesson, I want to explain about auxiliary verb. Auxiliary verb is the very basic grammar in English. Jadi, auxiliary verb ini memegang peranan yang penting banget dalam tata bahasa Inggris. Jangan bingung dulu, jangan pusing dulu, apa pentingnya? Yuk kita lihat sama-sama. Yang mana sih yang namanya auxiliary verb? Oke, I've written on the whiteboard. Ada 4 jenis kategori kata kerja yang merupakan auxiliary verb. Kamu lihat di sini, ada verb to be, oke, ada verb do, ada verb have, dan ada modals. Oke, kalau di sini Miss tulis ada verb 1 and also verb 2, present and past, ya, karena auxiliary verb ini hanya bisa dimodifikasi sampai bentuk keduanya saja. Jangan tanyain kenapa. That's the rule. Oke, kamu lihat di sini bentuk pertamanya, present verbnya itu ada is, am, are. Verb 2-nya is, am menjadi was, are menjadi were. Oke, next. Verb do, verb 1-nya itu ada do and does. Ya, verb 2 ada did. Jadi did ya verb 2-nya. Oke, next verb have. Bentuk pertamanya ada have dan has, ya kan? Bentuk keduanya menjadi had. Oke, modals di sini ada will, shall, can, must, have to, may, and ought to. Bentuk keduanya will menjadi would, shall menjadi should, can menjadi could, must and have to menjadi have to, may menjadi might, and there is no verb to for ought to. Oke, jadi kata kerja bahasa Inggris itu dikategorikan menjadi 2 jenis. Ada 2, sebenarnya ada lebih sih, tapi supaya nggak bingung kita ambil yang main aja ya, yang utama aja. Jadi dibagi 2 jenis, yaitu auxiliary dan action verb. Nah, action verb ini seperti apa? Action verb ini contohnya walk, run, watch, teach, write. Nah, jadi gini, kalau action verb itu punya arti yang jelas, but auxiliary verb it doesn't have significant meaning. Jadi artinya ya tidak terlalu penting gitu, bahkan kita nggak tahu artinya ini apa gitu kan. Jadi itu bedanya. Action itu kamu tahu jelas artinya apa ya, seperti run ya, biasanya tuh menjadi main verb in a sentence. Tapi kalau auxiliary ini hanya sekedar menjadi helping verb. Oke, nah setelah ini kita akan bahas fungsinya ya, biar kalian nggak bingung. Oke, apa sih fungsinya dari auxiliary verb? Yang pertama yaitu untuk menolong kalimat yang tidak punya kata kerja. Kok kata-katanya menolong buat kalimat yang nggak ada kata kerja? Oke, maybe this is my own conclusion. Jadi ini kesimpulan supaya kalian bisa lebih gampang mengerti. Saya mau simpulkan dengan bahasa yang sederhana aja. Jadi fungsi yang pertama, saya ulangi. Yang pertama adalah untuk membantu kalimat yang tidak punya kata kerja. Seperti apa? Oke, saya kasih contoh. Misalnya, Andi sangat tampan. Oke, sebelum kita menjadi kalimat dalam bahasa Inggris, I wanna tell you a secret. Ya, rahasia dalam bahasa Inggris. Jadi, kalau misalnya kalimat itu tidak punya kata kerja, nggak bisa dibilang kalimat ya. Itu bukan kalimat, itu phrase atau frasa. Jadi, syarat kalimat dalam bahasa Inggris harus mempunyai kata kerja. Nah, makanya auxiliary ini dibilang helping verb, kata bantu kerja, ya kan? Untuk membantu, salah satunya adalah membantu kalimat yang nggak punya kata kerja, seperti ini. Andi sangat tampan. Ada kata kerja? No, nggak ada di sini kata kerja. Tampan ini adalah adjektif, sangat di sini adverb. Jadi there is no verb in this sentence. Supaya
menjadi kalimat yang benar dalam bahasa Inggris, maka muncullah auxiliary yaitu to be, yang tugasnya untuk menolong kalimat yang tidak ada kata kerjanya. So, if we translate into English, it will be Andi, kalau begini, very handsome. Oke, muncullah to be menjadi helping verb in the sentence. Oke, dalam kalimat ini, auxiliary yang dipakai, to be yang dipakai adalah is. Oke, untuk penjelasan kata kerja atau verb yang nanti dimodifikasi menjadi verb 1, verb 2, and verb 3 dan menjadi verb ing. Oke, nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya. Nah, ini adalah fungsi yang pertama, yaitu membantu kata kerja yang membantu kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Oke, kita masuk dalam fungsi yang kedua dari auxiliary verb, yaitu untuk membentuk kalimat negatif dan pertanyaan. To make a negative sentence and interrogative sentence. Oke, contohnya seperti ini. Jadi, ini adalah kalimat positif. Iya kan? Kita pakai contoh yang tadi. Andi is very handsome. Oke, when we want to make the sentence into negative, oke, gini ya. Negatif itu kan ditandai dengan kata not. Ya, dengan kata not. Nah, not itu diletakkan setelah auxiliary. Jadi, the first thing that you have to do is identify the auxiliary. Jadi, yang dinegasikan adalah auxiliary-nya. Yang ditaruh not itu adalah auxiliary. Jadi, kamu lihat di sini auxiliary-nya adalah is. Dalam setiap kalimat pasti ada auxiliary. Tidak ada kalimat yang tidak ada auxiliary-nya. Ya, jadi semua kalimat pasti punya auxiliary. Jadi, yang kamu berikan not itu adalah auxiliary-nya. Sehingga kalimatnya menjadi Andi is not very handsome. Oke, sekarang kita ubah lagi menjadi kalimat pertanyaan. Nah, kalau pertanyaan yang dipakai untuk mengubah jadi kalimat pertanyaan juga auxiliary yang berperan. Gimana? Tinggal kalian taruh auxiliary ini, dipindahkan posisinya menjadi di depan kalimat. Selesai. Gimana kalimat fullnya? Kita buat ya. Berarti is di depan. Is Andi very handsome? Don't forget question mark. Oke. Kamu lihat di sini, posisi yang berubah hanya auxiliary. Jadi auxiliary tinggal dipindah paling depan, tulis sisanya, write the rest. Paham sampai sini? Oke, kita masuk lagi ke auxiliary yang mungkin agak membingungkan, adalah verb do. Oke, ini adalah contoh kalimat yang auxiliary-nya adalah do. Kamu lihat, loh, kok nggak ada? Do di sini kok nggak ada ya? Do atau does ataupun did di sini nggak ada. Karena apa? Do ini will be hidden. Ya, do ini akan sembunyi, nggak kelihatan di kalimat positif. Dia tidak pernah kelihatan di kalimat positif. Kalau saya bilang do ini adalah hidden auxiliary in positive sentence only. Kalau di kalimat negatif dan interrogatif, do-nya keluar karena wajib ya, karena yang dinegasikan adalah auxiliary. Dan untuk pertanyaan, ya kan, yang ditaruh di depan juga adalah auxiliary. Jadi pasti do, does atau did ini pasti muncul. Oke, kamu lihat ya, kalau misalnya, ya ingat ya, kalau misalnya dalam kalimat positif kamu tidak bisa melihat auxiliary ini, yaitu to be, nggak ada to be, tidak ada verb have, nggak ada ya di sini have, has atau had, dan tidak ada modals. Kamu nggak ketemu ada modals di sini, will, shall, and rest. Kamu nggak ketemu di kalimat ini, berarti auxiliary-nya adalah antara do, does, and did.
Ingat ya, karena ini hidden auxiliary in positive sentence. Paham sampai sini? Oke, gimana cara nentuinnya? Auxiliary-nya itu do, does, atau did? Gimana caranya? Oke, caranya adalah kamu lihat kata kerja setelah subjek. Oke, ini adalah main verbnya, want. Kamu lihat di sini, ini verb berapa? Oke, verb one. Berarti pilihannya adalah do atau does. Sekarang kamu lihat di sini verb one-nya pakai s nggak? Want or once. Oke, there is no s ya, nggak ada s-nya. Jadi kamu juga pilih auxiliary verb do ini yang nggak ada s-nya juga, yaitu do. Yes, jadi di sini auxiliary-nya adalah do. Ingat ya, auxiliary itu selalu ditulis setelah subjek. Setelah subjek. Jadi, ketika kamu mau membuat kalimat ini menjadi negative sentence, auxiliary-nya harus keluar. Ingat ya, yang dikasih not adalah auxiliary, jangan yang lain. Makanya dia harus keluar. Berarti di sini setelah subjek, kamu tulis auxiliary-nya yang tadi kita sudah identify, yaitu do. I do not. Ya, I do not. Oke, tulis sisanya ya. I do not want to go outside. Oke, sekarang interrogatifnya. Gimana? Sama seperti tadi, auxiliary-nya dipindahkan ke depan. Berarti auxiliary-nya sudah tahu, yaitu do, write the rest. Oke, karena di sini I, kita ubah ya subjeknya menjadi you, karena kan ditanyakan, kalau jawabannya saya berarti yang ditanya kamu. Do you want to go outside? Question mark. Oke, gampang ya? Bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut ke contoh untuk yang verb have. Oke, ini contoh dari kalimat yang menggunakan auxiliary have. Oke, kamu lihat di sini, I have eaten. Ya, auxiliary have, has, or had itu harus followed by verb 3 ya, karena itu dipakai untuk perfect tense. Ya. Nanti untuk pelajaran perfect tense, nanti kita lanjut lagi di video berikutnya ya. Nah, ini kita mau belajar untuk menegasikan dan kita mau buat interrogative sentence-nya menggunakan auxiliary. Oke, kamu lihat di sini auxiliary-nya sudah obvious ya, sudah jelas, yaitu have. Ya kan, di sini ada verb have. Oke, berarti kita tinggal taruh not di depan have-nya. I have not eaten my breakfast. Sama, interrogatifnya juga seperti tadi, tinggal taruh auxiliary ini, pindahkan posisi auxiliary ini di depan kalimat. Jadi, have you eaten your breakfast? Oke, gitu ya. Nah, ada sih hal yang nanti membingungkan juga, karena do and have ini ada dua peran, sebagai auxiliary bisa, sebagai action verb bisa. Nanti kita akan bahas juga di video berikutnya lagi ya. Oke, sekarang contoh untuk kalimat yang menggunakan modals. Okay, this is an example for a sentence using auxiliary modals. Okay, look at this one. We can see obviously the auxiliary verb here is, ya, ini ya, modals ya, ada will, shall, can, must, have to, may, and ought to. Okay, so karena sudah ketahuan auxiliary-nya yang mana, jadi tinggal tambahin not di sini ya setelah auxiliary. Jadi kalimat negatif selesai, ya kan? Ari
will not go to your house, or Ari won't go to your house. Oke, ini bentuk negatifnya. Oke, sekarang bentuk interrogatifnya sama seperti tadi, yaitu tinggal taruh auxiliary-nya di depan kalimat. Ya, jadi will Ari, ya kan? Tulis sisanya ya. Will Ari go to your house? Selesai. Begitu ya penggunaan auxiliary verb. Ya, jadi yang pertama kita mau summary lagi. Yang pertama, untuk membantu kalimat yang tidak ada kata kerjanya menggunakan verb to be. Yang kedua, yaitu untuk menegasikan dan juga membuat kalimat interrogatif. Ya, jadi dengan mengetahui konsep auxiliary ini, jadi kita bisa menggunakan kalimat negatif dan interrogatif secara benar, dan juga tahu fungsinya to be ini sebenarnya apa, gitu kan? Oke, sampai sini dulu. If you have any question, just write in the comment below. Thank you. Have a nice day.